Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Pada malam hari ini kita dapat hadir di mushola Yayasan Santiluki Adabi dalam rangka majelis ilmu, majelis yang diberkahi, majelis yang disebut Rasul taman-taman surga. Bagian yang paling berharga dimudahkannya kita dalam lingkungan bid'ah Islami. Hari-hari yang kita jalani bernilai amal soleh, bahkan amalan yang utama, yaitu menuntut ilmu. Dan segala yang menjadi pendukungnya, yang beberes, yang menyiapkan makan, yang masak, yang mencari donasi, yang memikirkan terselenggaranya nasrul ilmi, tersebarnya ilmu, itu mendapatkan pahala sesuai dengan beratnya tugas-tugas tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, telah berganti. Hari ini sudah memasuki bulan Muharram, bulan baru, bulan pertama yang saat ini tahun berapa nih? 1446 Hijriah. Umur penanggalan Islam sudah sebanyak itu, menunjukkan apa? Semakin dekat kita dengan kiamat. Karena sejak diutusnya Rasul itu sudah menjadi tanda Nabi terakhir dan sekaligus penutup, kehidupan dunia ini akan berakhir di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, secara khusus sebenarnya tidak ada amalan perayaannya secara khusus. Bila diisi amal-amal soleh, karena libur biasanya, karena Ahad saja jadi pas. Taklim, kemudian sirah, hijrah. Bagaimana hijrah itu dimaknai hijrah secara fisik kita tidak lakukan, kita sudah berada di tempat yang bisa ditegakkan syariat Islam.
Kalau di tempat yang kita tidak boleh sholat, kita hijrah. Kalau memungkinkan tidak bisa mendapatkan makanan yang halal, kita hijrah fisik. Tapi kita tidak, hanya tinggal hijrah dari apa ini? Dari keburukan dan dosa-dosa menuju kepada amal-amal soleh. Amalan-amalan yang maksiat atau yang tidak baik kita rubah ya kepada amalan-amalan yang baik. Dalam konteks muhasabah tahunan ya, apa sebenarnya yang paling membebani dalam hidup ini? Kalau seperti orang yang berjalan ya, kana nas rijalun akhirah yamsi alal ardi. Sesungguhnya manusia adalah penduduk akhirat ya, yang dia apa? Sedang berjalan di bumi. Kita ini tidak asli berasal dan menetap selamanya di dunia. Kita ini bersafar atau bepergian. Maka sesungguhnya yang paling membebani dalam perjalanan itu apa? Beban yang membuat manusia pada akhirnya belum sampai di akhirat pun ada yang sengsara ya, sudah mendapatkan banyak rintangan, sudah mendapatkan banyak apa? Musibah, ujian, bala. Bahkan ada yang bernilai azab yang disegerakan. Apa itu? Dosa apa yang membuat azabnya disegerakan di dunia? Ya, ukul walidain atau durhaka kepada orang tua. Dan secara umum Allah Maha membalas. Terserah. Selain dosa durhaka, dosa lainnya bila Allah menghendaki. Tapi yakinilah itu pasti dicatat dan dibalas. Mayyamal sekolah dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka seorang muslim sebenarnya secara worldview pemikirannya itu muhasabah terus. Ya, kita ini pas tahun baru Muharram, coba dimuhasabai secara lebih maksimal. Tahun yang lalu kezaliman apa yang kita lakukan, dosa-dosa apa yang terlanjur kita perbuat. Maka pertanyaan tadi apa? Jawabannya Luqman. Apa yang paling membebani manusia dalam perjalanan menuju akhirat? Hakikatnya manusia kan sedang berada di dalam perjalanan musafir. Dulu di mana kita? Di alam apa? Alam kandungan, di rahim ibu. Lahir kita, masuklah ke alam dunia. Maka di dunia ini sampai meninggal, kemudian pindah alam ke alam apa? Ada apa di surat Ar-Rahman apa ini? Bainahuma barzah. Barzah, alam barzah. Setelah dunia ini masuk disebut juga alam barzah. Apa itu? Dinding pemisah antara alam dunia dan
belum sampai kepada alam akhirat, juga disebut juga alam kubur. Kiamat belum tiba, menunggu kapan kiamat tiba, berada di mana? Di alam kubur. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan atau setelah kiamat kemudian semua makhluk mati dan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Gambarannya pas di Arafah ini. Orang yang menyadari beban perjalanan yang jauh, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, berbekalah. Itu logikanya begitu. Karena sebaik-baik bekal kata Allah takwa. At-taqwa hahuna, takwa itu di dada. Bukan urusannya sekedar ringan ya, omongan khotib tiap Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqilah haitsuma kunta. Semua wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan memang secara sistem syariah setiap pekan manusia harus diingatkan kepada akhirat, kepada hakikat kehidupan di dunia ini. Dia sedang bersafar, bukan menetap. Maka apa jawabannya? Beban yang paling berat dosa. Masa nggak paham? Dosa itulah yang membebani. Ini worldview-nya manusia ini. Apa yang kamu tulis? Apa beban paling berat? Dosa. Tadi dosa yang ada cash. Maka diurutkan dosa paling besar. Ada kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi mencantumkan sampai 70 dan sampai 72 dosa-dosa besar. Belum lagi Syekh Sholeh Al-Munajjid, atau bisa cari itu PDF-nya. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Bayangkan. Bertambah menit, waktu, jam, hari, ternyata tumpukan demi tumpukan dosa yang manusia kumpulkan itu. Kalau itu terjadi, tambah tahun, padahal Allah masih memberikan umur kepada hamba itu, diharapkan taubatnya, diharapkan mau kembali inabah kepada Allah dengan masih diberikan umur. Tapi karena kesombongannya, karena kebodohan manusia itu, kejahilannya menghalangi hari-hari yang penuh kenikmatan, akal sehat, fisik sempurna, banyak ilmu di-share di grup, banyak ilmu di YouTube, banyak taklim-taklim diselenggarakan. Bisa dengan ikatan sebagai guru di lembaga ini harus hadir majelis ilmu, pekanan. Tapi dia berada di lingkungan yang penuh dengan sumber-sumber ilmu dan hidayah, abai. Apa? Abai. Dia apa? Terlena. Justru taklim dianggap beban. Apalah taklim-taklim malam Senin, hari Rabu. Wah, Mil, duduk yang mana? Di sini. Imam Ibnul Qayyim kemudian berkata, punggung yang berat dengan menanggung dosa. Punggung yang berat dengan menanggung dosa. Dan menjadi hijab. Apa itu? Pembatas yang menghalangi dia sampai kepada Allah.
Tujuan ilmu apa? Ma'rifatullah. Supaya sampai kepada Allah. Nah, kenapa sudah belajar santri tidak menjadi orang yang baik, malah masih berbuat dosa, melanggar peraturan, melawan guru misalnya, melawan orang tua? Apa sebabnya itu? Sebabnya menuruti hawa nafsu. Kalah, menjadi budak hawa nafsu yang akhirnya terhalang dari menuju Allah. Walaupun sudah berada di zona ilmu. Pesantren ini kan tempatnya ilmu. Ilmu. Nah, imannya ini masalah. Ya, cara pandangnya terhadap ilmu. Ilmu sesuatu yang harus diutamakan. Perhatiannya. Mana tulisannya? Uraian Nabi ditulis, Fikri. Apa yang didengar ditulis, latihan literasi. Bukan hanya nyantai, kekenyangan ya. Serba salah santri ini. Apa ngebayangin, nanti kayak dulu katanya ada yang hilang gepreknya dimakan kucing. Disuruh makan dulu coba sekarang. Nah, nggak ada gantinya ya. Makan dulu coba biar tenang. Terhalangi ya santri menuju Allah, tidak peduli terhadap ilmu. Wong di sini nyari ilmu, ibarat acara intinya itu ya penyampaian ilmu ini. Semua yang lain itu yang masaknya, yang bayarnya, yang belanjanya, besok siapa yang belanja itu habis tuh. Semuanya kan supaya kita mendapat keridhaan Allah karena kita terus mengkaji agama ini. Kita sebarkan ilmu ini. Di antaranya dengan diupload kemudian di share. Ya bagaimana kreativitas kita, wasail dalam dakwah ini, sarana-sarananya bisa dipergunakan. Selain itu juga tetap kita tidak boleh meninggalkan majelis ilmu secara langsung seperti ini. Diupayakan tetap ada seminggu sekali, siang semua santri, malam dan santri pondok. Apa tadi? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, punggung yang berat itu karena menanggung dosa. Pengen tahu indikator dosa itu apa? Perbuatan itu dikatakan dosa selain yang sudah tercantumkan had hukumannya di dalam Al-Quran, ancamannya di dalam hadis, ancamannya di dalam Al-Quran. Ulama kemudian merumuskan bahwa perbuatan yang apabila itu dilakukan diketahui oleh orang yang alim, antum malu atau tidak ingin. Apa enggak sangat sensitif sekali itu. Jadi perbuatan kalau itu dilakukan oleh orang yang alim dan kita malu diketahuinya, itu termasuk sudah kategori perbuatan dosa. Tinggal seberapa itu tingkatannya. Ya, contohnya apa itu? Lupa memakai kaos kaki, akhwat, ya kan? Tidak menutup aurat secara sempurna. Berjumpa, siapa Umi yang di sini? Umi Rohmah misalnya kan yang ada. Lupa, ya, turun tidak memakai kaos kaki, mengambil paket buru-buru, berpapasan dengan habis sobirin. Nah, bagaimana itu? Tarik kakinya mau melangkah,
Apa mau mundur di lorong itu? Lorong asmara, kata Abi Ajis. Ketika itu terjadi dan merasa risih, karena bisa berikan orang soleh kan? Ciri-ciri orang sobir, ya kan? Ahmad, Nakhla, jangan salah. Mana walasnya? Jadi urusan kita kirim kakak ya. Coba paham ukurannya apa? Apabila perbuatan itu diketahui oleh orang yang alim, kita malu. Berarti apa? Dosa sudah, itulah sudah termasuk dosa. Bagaimana kalau CCTV terang benderang? Orang Medan, orang Makassar, jelas tuh barang tuh menyala tuh, ya kan? Apa nggak mati hidup ini ya, Bedi? Samu itulah CCTV terang benderang hidup ini. Macam ayam sayur lagi lah kita, sudah nggak berdaya lagi. Orang salah kok mau ngelawan apanya? Kita ini bukan lawan-lawanan, salah ya minta maaf. Kalau benar ya kita baru apa tidak membabi buta ya, berani karena benar. Dan begitulah nanti di akhirat CCTV kehidupan kita akan diputar, dilihat bagaimana isinya itu. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kita bisa mampu ya berbuat kebaikan, memiliki iradah, keinginan, kehendak beramal soleh itu tanpa pemberian dari Allah. Ya. Jadi kebaikan amal soleh itu dinisbatkan kepada Allah pertolongannya, itu ilmu akidahnya. Adapun perbuatan dosa dikembalikan kepada manusia. Allah suci dari kudus dari apa? Perbuatan maksiat dan dosa hamba-hambanya. Meskipun Allah menghendaki adanya dosa itu menjadi takdir. Karena ada iradah syariah, kehendak Allah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Di mana Allah ridho amal soleh, di mana Allah murka itulah maksiat dan dosa. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi dosalah yang membebani manusia itu. Pertanyaannya, taubatnya kapan? Muhasabahnya kapan? Dan hijrah dari dosa itu kapan? Kalau tidak, pasti ziyadahnya bukan hafalan, dosa. Bertambahnya usia, bertambah pula dosa. Orang yang membawa beban yang amat berat, bisakah dia melanjutkan perjalanannya? Terseok-seok dia, bisa ambruk, ditambah lagi dosanya. Umpama dosa itu disebutkan dalam hadis, hati kita seperti kertas yang putih dan dosa itu seperti satu titik noktah noda hitam. Terus tambah lagi tiap hari, tambah lagi. Maka beratlah dia sampai kepada Allah, sampai akhirnya hati ya itu seperti cangkir terbalik. Fungsinya terbuka, menerima hidayah, nasihat, bimbingan, tapi karena terbalik maka tidak ada yang masuk, keluar lagi. Ya mental, memang tidak masuk ke dalam hati dan tidak mungkin menjadi iman, apalagi melahirkan takwa dan akhlak mulia. Ya mungkin. Ya. Dan ini semua ada hubungannya ya, Prof. Hamid Fahmi ya tadi di-share hubungannya iman ini dengan
akal. Tuh. Orang paling bodoh berarti apa? Orang yang menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa. Karena akalnya nggak berfungsi. Allah berikan akal sebagai alat, ya, apa namanya, piranti untuk menerima iman, hidayah. Maka orang dalam Islam dikatakan akil balik, akalnya telah sampai, bisa membedakan yang benar dan yang buruk, tahu halal, tahu haram, tahu adab. Kalau akalnya fungsi. Maka kita malam hari ini para santri bagaimana meningkatkan fungsi akal itu di tahun baru ini, ya. Bagaimana akal bisa kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, asal seluruh perbuatan dosa itu kejahilan. Ya. Sepanjang dia masih bermaksiat, walaupun dia sudah mendengar ilmu, ya. Kan definisi alim itu mengamalkan ilmunya. Ini kalau dia sudah punya ilmunya, sudah tahu hukumnya dilakukan, itu bodoh. Dosanya dikerjakan, bodoh. Kecerdasannya tidak mampu untuk kemudian membawa keselamatan amal-amal perbuatannya. Maka dieksekusi memilih dosa daripada amal soleh. Ini belum dikatakan berilmu kalau belum mengamalkan ilmunya. Bahkan hati itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati itu berpenyakit, mati bahkan. Dalam Tazkiyatun Nafs pembagian hati ada qalbul mayyit, qalbul marid, qalbul salim. Waspada hati manusia yang kemudian sama-sama berpikir, akal berpikir, mencerna ilmu pengetahuan, mencerna Al-Quran, ayat-ayat Allah, mencerna ayat-ayat kauniyah, terus berproses, kecerdasan akalnya melahirkan keimanan. Hatinya juga berpikir hidup bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki ini kalau yang maling nih. Kalau yang riba, ya, kalau yang judi, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Yang mencari ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kalau antum tidak ada nasab orang ulama atau orang alim, bapak ibumu, mbahmu, nenekmu bukan ulama, jangan kecil hati. Allah Al-Alim mampu membuat antum menjadi orang yang alim bila antum sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak boleh kecil hati. Atau yang merasa bapaknya ustadz, guru, tidak ada jaminan iman diwariskan. Tidak ada jaminan iman itu langsung berpindah dari seorang ayah yang bertakwa kepada anak-anaknya. Bahkan kadang diuji seorang yang alim, seorang guru itu dari orang-orang terdekat di keluarganya. Apa yang dia gaungkan, dakwahkan malah dilakukan oleh anaknya. Dengarkan azan dulu. Boleh dijawab.
Lanjutkan. Tujuan ilmu apa? Tujuan ilmu ma'rifatullah. Kemudian buah ilmu apa? Artinya bukti ilmunya sudah masuk, sudah memiliki ilmu itu membuahkan apa? Diamalkan.
Yang lain? Coba. Buah. Zaid, buah ilmu apa ya? Terbukti apa? Tujuan ilmu mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah akan bertambah apa? Iman, keyakinan kepada Allah semakin tinggi. Contohnya apa? Apakah Allah akan membiarkan makhluknya kelaparan atau tidak memperoleh rezeki? Tidak mungkin. Tauhid, bahwa seluruh amal-amal itu harus sampai kepada Allah. Keliru pula orang bersedekah ingin kembali menjadi lebih besar atau lebih banyak. Nah, apakah itu tauhid dalam bersedekah murni? Nah, ini. Buah ilmu lagi apa? Makom, derajatnya orang itu tinggi. Kita tidak tahu kita ini diselamatkan oleh Allah dalam banyak mara bahaya berizdo lantaran kita memiliki ilmu, dilindungi oleh Allah. Lantaran kita mau menuntut ilmu dan dimudahkan memiliki ilmu, kemudian terlindungi. Orang ragu, enak nggak? Nggak enak kan? Buah dari ilmu berikutnya yang yakin. Besok mati berani ya Rizdo? Berani. Karena mau berjumpa dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita terus planning, seakan-akan seperti hidup selamanya. Apa itu Abi Diki? Wa'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada. Gimana Bismillah? Kamu beramal, bekerja untuk urusan dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, seraya semangat, seraya ikhtiar, seraya bekerja keras, tidak pernah lupa untuk menyiapkan diri apabila ajal datang menjemput. Yakin, seyakin-yakinnya saya berada dalam keridhaan Allah. Bisa begitu? Yakin? Jamin? Allah meridai. Ya ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yakin liqa'a Rabbi, berjumpa dengan Allah dengan hati yang qalbun salim. Coba itu siapa yang berani ngomong memastikan dirinya diridhoi Allah, dicintai Allah. Sungguh tidak ada jaminan apapun. Yang ada hanya usaha, ikhtiar, beramal, menjaga hati, berdoa agar diterima amal-amal itu dan digolongkan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi jaminan dari Allah tidak ada. Namun orang-orang yang arifin, apa ini? Orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang ini selalu menyandarkan apa yang dia lakukan. Pertama itu selalu ditanyakan kepada dirinya sendiri. Ketika mau melakukan sesuatu, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho? Apakah Allah Subhanahu wa taala
Ridho terhadap amalan-amalan yang akan saya lakukan ini. Begitu. Apakah Allah menggolongkan saya, menggolongkan kita, hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang taat? Kita tidak tahu. Orang-orang yang arifin belajar, dia sungguh-sungguh ya mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan yang mantap. Berikutnya apa? Buah daripada ilmu akan melahirkan apa? Khusyuk. Coba. Tadi sholat asar masih aja habis sudah takbir ribut. Bagaimana bisa khusyuk? Antum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Khusyuk itu gimana? Tidak ada yang dipikirkan selain Allah. Tawajuh, apa itu? Menghadapkan wajahnya. Kalau kita lihat para pejabat menteri itu menghadap atau orang yang dipanggil Pak Presiden Jokowi, nggak berani dia, cengenges-cengenges. Pandangan matanya kalau diajak ngomong, apalagi diajak ngomong oleh presiden, dia akan memandang fokus. Umpamanya raja dunia, presiden saja, manusia sebegitu takut, bisa khusyuk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di raja? Berikutnya buahnya apa? Ya. Maka kalau ada santri masih menzalimi santri lain, di mana rasa takutnya kepada Allah itu? Di mana imanmu? Masih melanggar tata tertib, masih melawan guru, masih membantah orang tua, di mana imanmu? Khosyatullahmu mana? Manusia bisa ditipu, kamu akal-akalin, kamu dustai. Siapa yang melakukan ini? Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Orangnya cuma itu aja, bisa dihitung jari. Bagaimana kalau santrinya ini 802 ABDG? Pengasuhnya mau berapa? Atau umpamanya kalau 20 pengasuh 1, santrinya 8, pengasuhnya 4. Berapa ini 8? 7, 8. Kamil. Santrinya pengasuhnya 4. Bagaimana khosyah semakin tinggi, berarti ilmunya berbuah atau berhasil. Berikutnya, kalau benar nih ilmunya, pasti itu akan mendorong. Apalagi sudah mondok bertahun-tahun atau kuliah agama, itu akan membakar semangatnya mendakwahkan agama ini. Baru itu manfaat ilmunya itu. Bukan orang sekedar pengen lulus kuliah, lulus pondok, habis itu untuk apa? Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan, berikan kasih sayang kepada umat manusia. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mesti begitu. Dimanapun dia tinggal, mau di kampung, mudik, mau di mana, dia ingin orang mendapat hidayah, menjadi apa? Mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan. Dia ajak manusia dengan segala kemampuannya. Baru itu mondoknya benar, baru kuliah PAI-nya benar itu. Maka wajib setelah selesai, terserahlah lembaganya apa, urut-urutannya tadi, bukti ilmunya nafi, barokah, mau ngurusin agama, mau nyebarkan agama. Silakan muhasabah di akhir tahun lalu, sekarang masuk tahun baru. Apakah saya termasuk orang yang dipilih oleh Allah? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik, sehingga kemudian Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang paham terhadap agama. Alhamdulillah.
mintalah ilmu. Nah, poin berikutnya ini. Benar, mau cari ilmu. Ya Tarik. Benar. Sudah 2 tahun mondok, benar mau cari ilmu. Pertanyaannya, sesering apa? Atau jangan-jangan tidak pernah? Ya Lukman, coba cek Kak Tarik nih. Sudahkah berdoa betul-betul minta ilmu kepada Allah? Bahasa Indonesianya boleh. Kapan terakhir berdoa? Ya Allah, berikanlah ilmu, berikanlah pemahaman, berikanlah hidayah. Kapan itu? Biar paham bahasa Arab, biar paham pelajaran-pelajaran ya Allah. Jadi manfaat, jadi iman, jadi amal, dan nanti bisa berdakwah. Ya, pernah? Kapan terakhir? Habis libur ini? Merdeka. Din, kapan? Sama pertanyaannya, enggak berulang. Kapan? Zaid, kapan? Hah? Coba. Sekarang catat ini, perintah. Dari hadis diperintahkan sallallahu ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang manfaat dan mohonlah perlindungan kepada Allah wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Numpuk-numpuk bukunya, numpuk-numpuk file PDF-nya, numpuk-numpuk video, numpuk-numpuk di kepala wawasannya, tapi tidak masuk ke dalam hati menjadi iman, tidak lahir dengan anggota badan menjadi amal. Nah ini, itu ilmu yang tidak nafi, itu begitu. Ya, Nabi bersabda dari itu, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah permintaan yang mulia, gitu ya. Santri itu worldview-nya itu, cara pandang berpikir hidupnya itu selalu ya ingin ilmu. Syekh Mullah Al-Qari dalam Mirqah Al-Mafatih mengatakan, kata ilmu dalam bentuk nakirah agar mencakup seluruh macam ilmu agama, sedikit atau banyak. Jika dengan niat taqarrub, memberi manfaat dan akan mengambil manfaat. Nabi Muhammad SAW Rasul yang paling agung ya, Nabi kita itu yang paling sempurna, diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan. Apa yang diminta? Wa qul rabbi zidni ilma. Yang diminta hanya tambahan ilmu. Tidak disuruh minta wa qul rabbi zidni malan. Enggak, hanya ilmu. Karena itu para santri wasabah ya, ilmu sudah sering disampaikan, adab sudah diulang-ulang, kok belum membuahkan perubahan diri menjadi pribadi yang adabi, Qur'ani ya, pribadi-pribadi yang soleh, menjadi manusia-manusia yang taat ya, manusia-manusia yang berguna ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.